dan orang-orang yang berprestasi tentunya. Dan jelas bintang kemarin teknik audio video. Kita ini sama sekali tidak berminat untuk kuliah tentunya. Kita tahu itu kelas berapa? Anda pertama kali servis handphone orang tetangga? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD sudah. Obeng-obeng kan. Oh, alat-alat gitu ya. Alat-alat gitu. Ada juga amplifier buat ngukur. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman setiap pendengar podcast kesayangan kita. Saya Hoel Ihsan kembali hadir di layar kaca Anda, menemani kalian dimanapun berada. Saya akan menampilkan cerita-cerita inspiratif, menarik, penuh inspirasi dengan orang-orang yang berbeda dan orang-orang yang berprestasi tentunya. Dan jelas bintang tamu kita ini selalu bintang tamu yang penuh inspirasi, yang akan bagikan kisah-kisah inspiratif, menarik, lucu, humoris, bahkan horor, bahkan menyedihkan. Ya beragam lah ya untuk bintang tamu kita. Setiap harinya kita datangkan selalu terbaru. Dan suatu kehormatan buat saya bisa duduk di samping bintang tamu yang luar biasa. Jauh-jauh kita undang ya untuk hadir di podcast Pakai Otak, tempat orang inspiratif berbagi cerita. Karena setiap orang punya cerita untuk dibagi dan setiap orang punya pengalaman yang berbeda, guys. Nah, ini kita sudah berada di samping bintang tamu kita. Kita akan menanyakan pengalaman-pengalaman yang telah dia yang telah dia jalankan ya selama hidupnya ini ya. Ini luar biasa sekali selama hidupnya, langsung saya katakan seperti itu. Baik, pertama sekali saya akan menyebutkan bahwa bintang tamu kita ini merupakan alumni dari sekolah menengah kejuruan dengan mengambil jurusan kemarin teknik audio video. Iya. Teknik audio video. Dan bintang tamu kita ini sama sekali tidak berminat untuk kuliah. Tentu ini menjadi daya tarik untuk saya ya, menanyakan apa sih kira-kira alasan seseorang untuk tidak kuliah gitu ya. Dan sekarang saya juga penasaran dengan bintang tamu kita ini yang ini bintang tamu kita ini benar-benar luar biasa sekali ya, karena dia itu sekarang lagi aktif pelatihan. Boleh dibahas itu? Oke, nanti kita akan banyak lagi hal yang akan kita tanyakan kepada bintang tamu kita. Langsung saja kita sambut Usman. Usman apa ini nama lengkapnya? Muhammad Usman Nasution. Muhammad Usman Nasution, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Usman. Saya tinggal di Desa Parbondar. Wow. Apalagi hobi mungkin bisa teman-teman dengar? Hobi saya makan kerupuk kan ini. Aduh, langsung direspon ya kalau netizen kita yang nyahut. Wow, terima kasih ya Usman telah hadir di podcast kita. Semoga teman-teman yang di luar sana bisa mengambil cerita apapun yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, Anda lulus SMK tahun berapa, Usman? Tahun 2019. 2019, ini 2021, masih muda Anda ya? Iya. Baru 2 tahun kemarin. Baru 2 tahun kemarin. Nah, kemarin SMK Anda mengambil jurusan apa? Jurusan audio video. Jurusan elektronik gitu. Jurusan audio video yang mengarah kepada elektronik gitu ya? Iya. Nah, saya mengulas jauh ke belakang lagi. Kemarin ketika Anda lulus SMP, kenapa memilih sekolah ke SMK? Kenapa nggak SMA atau aliyah? Itu rencananya udah dari dulu, dari waktu kelas 2 SD. Udah langsung dipikirin. Oke, dari kelas 2 SD sudah bisa berpikir sejauh itu ya? Iya. Wow. Emangnya ada apa sih yang bisa kau lihat dari lembaga sekolah menengah kejuruan yang mungkin tidak ada di lembaga sekolah menengah lain? Ya, karena waktu sekolah di SD kan sering dapat HP yang rusak gitu kan dari tetangga, jadi pernah dibenerin gitu kan. Anda masih SD waktu itu? Iya. Anda memang bisa membenarkan atau ada orang tua atau abang mungkin yang juga berprofesi? Iya, dari ilmunya udah nonton dari YouTube gitu kan. Oke. Jadi tetangga-tetangga di sekitar Anda datang untuk memperbaiki handphonenya, mungkin sedikit-sedikit ada kerusakan, dipanggillah Usman gitu ya? Iya. Ini memang Usman yang dipanggil waktu usia SD atau abang atau orang tua ini sebenarnya? Udah saya sendiri gitu. Ini benar-benar luar biasa sekali guys ya, masih usia SD. Oke, biar teman-teman yang di sana tahu, itu kelas berapa?
Anda pertama kali servis handphone orang tetangga? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD sudah servis. Oke. Itu ketika kamu sering dipanggil, Anda ada buka counter gitu atau langsung via telepon aja ke rumah gitu? Saya nggak pernah buat niat untuk benerin HP seorang gitu, cuma membantu aja. Gitu. Membantu karena mungkin orang di sana apa sih? Orang tua itu tidak mengerti ketika ada sedikit kerusakan gitu ya. Luar biasa sekali sih ya, ternyata Usman masih usia 6 SD udah bisa memperbaiki usia waktu kelas 6 SD sudah bisa memperbaiki handphone yang rusak, sehingga gara-gara itulah Anda akhirnya berpikir nanti SMA mending ke SMK gitu ya. Iya. Nah, kenapa kemarin Anda memilih jurusan audio video? Ya karena udah masuk gitu, karena udah sehubungan gitu HP sama elektronik gitu kan. Jadi makanya masuk ke audio video aja. Jadi Anda benar-benar ini target pasar gua nanti di kampung gua, handphone orang pada rusak udah kenal sama Usman. Jadi lebih baik saya lanjutkan pendidikan saya di bidang audio video gitu ya. Iya. Berarti Anda selain memperbaiki handphone, kira-kira di jurusan audio video itu apa aja sih yang biasanya dipelajarin? Elektronik apa sih yang menjadi fokus pelajaran kita selain handphone? Mungkin barangkali ada lagi yang bisa disampaikan. Amplifier atau loudspeaker gitu kan. Oke. Nah, merakitnya gitu. Ada lagi? Benerin TV kan. Oke. Nah, bagi misalnya ada teman-teman yang menonton masih SMP nih, mereka biar berniat ke SMK dan jurusan Anda mereka tertarik audio video, apa yang bisa Anda tawarkan agar adik-adik kamu mau jurusan audio video? Dia kalau ada yang udah niat gitu kan, mau masuk ke SMK, ya udah dilanjutin aja gitu. Ikuti kata hati aja, itu intinya lah ya. Nah, kalau misalnya biar mereka mau ke audio video, apa yang bisa Anda tawarkan di audio video itu? Ada belajar ini loh gitu. Ya di audio video itu banyak belajarnya, malahan dikasih bonus itu. Dikasih bonus sama apa? Obeng-obeng kan. Oh, alat-alat gitu ya. Alat-alat gitu. Ada juga amplifier buat ngukur-ngukur arus listrik biar pandai gitu kan. Oh, luar biasa sekali sih ya. Jadi kita siswa alat dikasih gitu ya. Iya. Nah, di sini juga saya mendapat kabar setelah Anda lulus tahun 2019, Anda sama sekali belum pernah berpikir atau berniat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Itu benar atau gimana? Iya benar, tapi ada alasannya juga gitu. Apa yang menjadi alasan Anda sehingga Anda memutuskan untuk tidak melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi? Ya pertama sih nggak mau ngerepotin orang tua gitu. Udah banting tulang, udah 3 kali disekolahin gitu kan. Oke, jadi maksudnya 3 kali sekolah itu SD, SMP, SMA gitu iya, ya? Oke. Jadi pas tamat udah langsung nyari kerja aja biar nggak ngerepotin lagi gitu. Bisa nyari uang sendiri gitu aja kan. Dan mungkin itulah sebabnya kita masuk ke SMK gitu ya, biar terlatih kita tidak menjadi bukan menjadi calon mahasiswa gitu ya, tapi calon pekerja langsung gitu ya. Iya. Karena diajari kompetensi seperti Anda audio video gitu ya. Iya benar. Nah, sampai sekarang Anda masih masih aktif di dunia audio video Anda? Maksudnya masih ada lagi orang yang pergi ke rumah Anda memanggil jasa Anda untuk memperbaiki TV mungkin yang rusak seperti itu? Kalau itu udah enggak, soalnya kan akhir-akhir ini udah enggak aktif lagi buat benerin HP kan. Udah mau fokusin lagi ke listrik atau instalasi kita, pembuatan arus listrik gitu. Oh, jadi Anda sekarang Pengen ngambil 2 jurusan gitu. Oke, jadi Anda sekarang juga sedang belajar listrik. Iya. Kenapa bisa Anda seperti itu? Maksudnya listrik itu bukannya berbahaya gitu ya? Bagaimana Anda merespon atau menjalankan aktivitas Anda sekarang ikut di pelatihan listrik? Kenapa Anda memilih pelatihan listrik? Ya karena gitu, itu juga kan sehubungan dari TV ke instalasi kan sama aja. Jadi mending belajar aja gitu. Ke titik perhatiannya gitu kan. Nah, langsung dari PLN ke TV. Jadi ya, kita harus mengerti semuanya biar bisa ngontrol rumah sendiri gitu. Berarti itu merupakan suatu kesatuan ya, belajar listrik, belajar audio video itu nyambung ya? Iya. Wow, luar biasa sekali Usman telah berbagi cerita di hadapan kita bersama. Kalau misalnya ada yang mengatakan, lo nggak kuliah, kita kan kuliah gitu misalnya teman-temanmu, apa yang menjadi tanggapan Anda? Ya kita tanggapin secara positif aja, nggak usah di bawah hati gitu. Kalau misalkan udah nggak ada niat, ya mending nyari inspirasi sendiri gitu.
cari filosofi hidup gitu kan. Cari ngerti-ngerti ngertiin hidup sendiri gitu aja kan. Oke, luar biasa sih, berarti lebih berpikir kritis ya. Saya Iya. harus lebih bisa daripada mereka yang kuliah gitu ya. Berarti Iya. Anda itu harus berpikir 2 kali lebih hebat lah istilahnya Iya, daripada tapi secara mereka. positif. Secara gitu. positif, maksudnya biar tidak kalah saing lah maksudnya ya. Iya. Oke, luar biasa sekali Usman. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya mau bertanya satu kata tentang satu kata tentang orang tua. Kalau misalnya Anda mendengar istilah orang tua, apa yang bisa Anda gambarkan? Ya saya cuma mau berterima kasih gitu sudah menyekolahkan saya gitu. Udah sampai setinggi ini gitu lah ya kan. Oke. Terima kasih juga udah membesarkan saya dari yang waktu kecil sampai sebesar ini. Dan semoga suatu saat nanti saya bisa membalasnya untuk kedua orang tua saya. Wow, luar biasa sekali ya. Semoga Usman bisa meraih cita-cita dan mendapatkan apa yang menjadi impian sehingga bisa membanggakan kedua orang tua. Nah, saya masih punya sesi satu lagi ya, sesi jika maka. Iya, sesi jika maka. Jika Usman memiliki insting hewan, maka insting hewan apa yang ingin Anda miliki? Kucing. Kucing. Ada apa rupanya dengan insting si kucing ini? Sarah. Wow, luar biasa sekali. Saya sangat berterima kasih sekali ada Usman untuk di podcast Pakai Otak ini berbagi cerita. Saya banyak mengambil pelajaran, salah satunya kita tidak boleh menyerah dengan apapun yang menjadi pilihan hidup kita gitu ya. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya kesempatan untuk berkarya, punya kesempatan untuk meraih impiannya, tidak harus kuliah gitu ya. Jadi bagi kita yang misalnya lulusan SMK yang sudah dibekali ilmu-ilmu produktif seperti audio video, dikembangkan karena banyak tuntutan masyarakat yang membutuhkan jasa kita gitu ya dengan kompetensi yang kita miliki. Wow, luar biasa sekali Usman. Masih ada lagi yang ingin Anda sampaikan mungkin sebagai pesan-pesan kepada mereka? Sudah. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Usman. Dan bagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan komen di bawah jika Anda ingin menjadi bintang tamu. Dan kalau kalian tidak like atau subscribe, saya tidak akan mintakan bintang tamu lagi besok. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.